Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya sedikit Silakan, Pak. pengenalan. Sudah kedengaran ya? Sudah kedengaran ya? Sudah? Sudah ya, ya. Jadi sedikit saya perkenalan ya, PT LAN Industri. Yang pertama, LAN itu punya lini bisnis ada 5 lini bisnis. Yang pertama energi, yang kedua transportasi, elektronika pertahanan, teknologi informasi dan industri. Nah, khusus bidang kalau sedikit saya sampaikan juga kalau transportasi itu kita bangun LRT dan juga bangun Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta, dan telekomunikasi kita bangun serat optik Indonesia bagian tengah. Nah, khusus untuk energi kita punya 3 kegiatan, ada kita EPC, kita sudah sejak tahun 97, terus manufaktur juga tahun 97, terus developer pada mulai tahun 2016. Nah, kita untuk EPC kita sudah pernah bangun 2 kali 1 mega di Bali, 2 kali 1 mega di Papua, dan 1 di Bontang. Nah, khusus yang unik ini di IPP kita IPP pertama itu di Kupang 5 mega tahun 2016 pakai permen kalau nggak salah permen 13 ya, permen 17 tahun 2013. Terus kita baru juga menang di Lampung IPP dengan PLN tahun 2020 dan harga ya di bawah Rp1.000 per kWh, Pak. Nah, kita juga punya 5 anak perusahaan. Nah, kebetulan saya di sebelah kanan nih LAN Agra Energi itu bidang pabrikan modul dan sel surya. Itu secara ringkas tentang secara ringkas profil PT LAN. Nah, produk kita apa? Nah, kita punya produk modul surya, Pak. Jadi modul surya kita punya keunggulan modul surya itu terutama TKDN-nya, jaminan waktu delivery-nya, jaminan kualitasnya kita karena sudah sertifikat internasional. Nah, jaminan pasca instalasi ya setelah instalasi ini yang membedakan kita dengan impor. Kalau pasca instalasi kita jamin ya karena cepat karena manufaktur kita ada di dalam negeri. Nah, hingga kini kita sudah install lebih kurang 50 mega, sedangkan di Indonesia ya Pak? 50 mega kita sudah install hingga tahun 2020 dan kapasitas kita 70 mega. Nah, kita juga anggota APAMSI. Anggota APAMSI itu kapasitasnya 500 mega. Sehingga untuk kebutuhan Indonesia saya rasa masih cukup 500 mega. Nah, tenaga kerja kita 1.000 orang. Kita juga sudah produksi modul surya yang half cell ya, udah yang lengkung ya, lengkung juga kita. Di samping modul surya kita juga produksi yang lain, inverter dan sebagainya. Nah, mengenai produk dalam negeri kita, di antara sekian banyak komponen untuk membentuk solar modul, itu baru aluminium frame sama apa namanya, junction box yang murni sudah 100% Indonesia, yang lainnya masih setengah impor dan setengah lokal. Nah, itu tentang produk kita. Nah, kita dikuatkan sebenarnya di samping aturan-aturan dari pemerintah, di samping aturan-aturan dari Kementerian ESDM, dari PP dari pemerintah maupun dari Perpres, kita sebenarnya sudah dikuatkan juga karena kita BUMN, sudah dikuatkan juga oleh surat keputusan Menteri BUMN untuk gabung ini 3 perusahaan yaitu Pertamina, PLN, dan LAN Industri untuk mengembangkan PLTS. Nah, jadi sudah ada dasar hukum kita untuk mengembangkan PLTS terutama di lingkungan BUMN. Nah, kita juga sudah klaster itu ya BUMN itu ada apa aja, ada jalan tol, ada pabrik, ada kantor, ada bandara, ada perkebunan, pelabuhan dan sebagainya. Kita sudah coba klaster. Nah, kita sudah coba kira-kira memprediksi kira-kira berapa kebutuhan solar, kebutuhan PLTS di sana, yaitu lebih kurang 1,4 giga. Nah, ini yang dan kita merencanakan 3 perusahaan ini, Pertamina dan PLN dan LAN Industri ini membangun pabrik. Jadi membangun pabrik lebih ke hulu agar TKDN-nya
lebih besar dan harganya juga lebih bersaing. Nah, itu kira-kira perkembangan terbaru yang perlu kami sampaikan. Nah, kita semua sudah tahu tadi disinggung juga oleh Pak Kadis dan juga disinggung oleh Pak Ridwan, Komisi 7 dan juga terakhir disinggung oleh Pak Surya bahwa pasar kita cukup besar ya. Pasar yang ditetapkan oleh Ken ada yaitu 6,5 giga untuk PLTS Pak ya. Untuk PLTS dan tahun 2002 dan 2050 itu 45 giga. Nah, itu cukup besar investasi yang dibutuhkan untuk tahun 2025 ya mungkin sekitar 45 triliun, untuk tahun 2050 mungkin 300 triliun, jadi cukup besar. Nah, belum lagi perhitungan dari EBTKI. Jadi EBTKI menyampaikan bahwa pasar itu bukan hanya 6,5 giga tetapi sebenarnya besar, bukan 45 giga tapi 207 giga. Nah, itu disampaikan oleh BTKE, belum lagi malah SolarGIS itu sampai 500 gigawatt. Nah, belum lagi disampaikan oleh teman kita di IESR, Institute for Essential Service Reform itu Pak Feby Tumewa itu lebih kurang 655 gigawatt. Nah, terutama banyaknya di rooftop. Jadi pasar itu sangat besar sekali. Nah, bahkan ESDM sudah melist pasar-pasar itu melalui roadmap. Nah, sebelah kanan, nah kalau roadmap yang untuk tahun 2025 itu sebesar 6,5. Nah, di dalamnya itu ada potensi BUMN. Nah, ini yang disorot oleh Kementerian BUMN Pak Erick Thohir untuk potensi di bangunan dan industri BUMN. Nah, itu totalnya 6,5 giga. Nah, masalahnya adalah mengapa baru sekarang itu sekitar 150 ya, 100 sampai 150 mega. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua METI, Pak Surya, ya ada masalah-masalah yang menghambat untuk tercapainya target tersebut. Ya, kalau saya lebih detailkan, ya misalnya ada regulasi-regulasi yang masih perlu diperbaiki, ya masih ada yang belum efektif, terus masalah perbankan juga, yaitu bunga, terus masalah bahan baku, kalau kita industri bahan baku, nah terus juga kesenjangan antara impor dan lokal. Nah, itu ada kesenjangan sedikit ya, seperti syarat-syarat yang dikenakan untuk impor lebih mudah daripada syarat-syarat produksi di dalam negeri. Nah, pasar itu, kita menghadapi suatu negatif cycle. Pasar itu menyebabkan pasar yang tidak tumbuh menyebabkan low demand, sehingga menyebabkan apa? Produksi itu pabrik itu mengalami low economic of scale. Jadi tidak economic of scale-nya tidak tercapai. Sehingga apa? Sehingga low FS. Jadi visibility-nya rendah. Nah, kalau pabrik itu visibility-nya rendah, maka itu tidak terbangun industrinya, sehingga menyebabkan apa? Harga produk mahal. Nah, harga produk mahal menyebabkan pasar tidak terbentuk. Jadi ini suatu siklus yang muter, yang tidak ketemu-ketemu penyelesaiannya. Nah, sehingga makanya pemerintah sekarang berusaha untuk meningkatkan pasar melalui RUEN itu salah satunya, ada Permen, ada Perpres yang masih kita tunggu untuk launchingnya, dan juga yang terbaru adalah Undang-Undang ET atau ET kalau versinya METI adalah RUU ET. Nah, itu adalah semua untuk meng-create pasar. Nah, sehingga nanti dengan create pasar itu maka manufaktur akan tumbuh. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya tetapi di BUMN sendiri kita sudah mulai bergerak ya, di samping kita tadi coba memetakan pasar sekitar 1,4 giga, kita petakan lagi ternyata pasar itu bisa mencapai 2,7 giga itu di Kementerian BUMN sendiri, adalah perusahaan-perusahaan BUMN ya, jalan tol, tambang dan sebagainya. Nah, tetapi hingga kini progresnya kita masih merambat nih ya. Kita coba yang sudah jadi itu baru di Barata misalnya itu 0,5 mega ya. Kita coba lagi di
Pertamina itu kita coba memberikan rooftop ya, membangun rooftop di 139 SPBU. Ya sekarang masih sekitar 1,26 mega tercapai. Nah, melalui suatu mekanisme bisnis ESCO Energy Service Company ya. Nah, di samping Pertaminanya sendiri menggunakan Permen 49. Nah, yang terbaru lagi ada ASDP kita coba bangun hampir lebih kurang setengah giga juga menggunakan mekanisme bisnis ESCO dan Permen 49. Nah, itu baru pencapaian saat ini. Nah, kita masih perlu dukungan dari Kementerian BUMN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN lainnya untuk cepat meningkatkan ini sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN. Nah, target kita apa? Dengan adanya pasar kita akan ke hulu. Jadi kalau saat ini kita produksi solar modul, maka kita ke hulu itu akan produksi solar cell manufaktur. Ya, untuk apa? Yaitu agar peningkatan TKDN, terus kita berupaya untuk ikut serta menurunkan BPP listrik. Nah, sehingga PLN cukup terbantu dengan adanya penurunan BPP listrik, sekaligus penyerapan tenaga kerja. Nah, itu program kita sekarang sedang dibicarakan antara 3 perusahaan Pertamina, PLN, dan LEN untuk segera kita bangun industri lebih ke hulu. Itu kira-kira. Nah, untuk rooftop sendiri ini memang ada sedikit tantangan di rooftop ya, yang sudah paham semua pemain rooftop semua sudah paham, yaitu yang pertama mengenai rekening minimum, karena masih adanya rekening minimum, sehingga apa dampaknya? Jadi masyarakat yang memasang PLTS rooftop ya yang besar, maka sehingga pembayaran listriknya berkurang, tetapi tetap aja ada rekening minimum yang harus dibayar. Nah, yang kedua adalah kapasitas yang terbatas oleh daya sambung. Jadi daya sambung listrik PLN misalnya 3.300, tetapi nggak boleh pasang PLTS di atas itu. Nah, yang berikutnya adalah porsi ya pembagian porsi yang kita kenal dengan 0,65% banding 100 itu yang saat ini berlaku. Nah, yang tadi juga disinggung oleh Pak Kadis adalah kesulitan memperoleh meter eksim di beberapa daerah. Nah, kalau Jawa Tengah kita dengar tadi bahwa meter eksim sudah cukup mudah didapat. Nah, di beberapa daerah lain memang agak sulit untuk diperoleh. Nah, ini juga menghambat penerapan dari rooftop. Nah, ini tantangan rooftop. Nah, untuk LEN sendiri ya kita menawarkan skema kalau untuk rooftop ini yaitu LEN Group ya, kita dengan anak perusahaan atau cucu perusahaan ya, kita tetap EPC ya, kita bangunkan sebagai kontraktor kita bangunkan perumahan atau gedung atau industri atau perkantoran sebagai EPC. Nah, kita kemarin juga baru tanda tangan kerjasama dengan BRI dan juga DEN ya, dengan Energi Nasional, yaitu untuk memberikan bunga yang relatif lebih murah dan jangka waktu yang lebih panjang kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu BOT ya, kita bangunkan, kita operasikan, nanti kita transfer. Nah, ini berlaku bagi industri-industri ya, manufaktur pabrik-pabrik yang ada atau kantor-kantor yang ada yang cukup besar kapasitasnya. Nah, kita bisa pakai skema bisnis yang ini. Nah, saya kira itu Ca Adi presentasi yang bisa kami sampaikan. Nah, kita terbuka untuk diskusi nanti. Terima kasih sekali.